Lepas pelan-pelan. Yakini seyakinnya. Kita bisa bernafas, bicara, jalan, makan, minum, bertemu, bersilaturahim. Bisa berbuat baik untuk diri, teman, sahabat, saudara, tetangga, dan orang lain. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Lebih dari itu, kita bisa melakukan semua rangkaian aktivitas ibadah, tak lain tak bukan merupakan nikmat, rahmat, karunia dari Allah. Yang dengan itu kita akan selalu ingat firman Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Diulang-ulang oleh Allah sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Mengingatkan, mengajarkan kepada kita agar kita pandai bersyukur manakala kita diberi kesenangan, kenikmatan kepada Allah. Ya, mengingatkan, mengajarkan kepada kita agar kita pandai bersyukur ketika kita diberi kesenangan, kenikmatan, kebaikan oleh Allah. Berlaku sabar ketika diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merupakan doa. Saya ngedoain semua ibu-ibu yang insya Allah solihah, baik hati, dermawan. Pastinya nggak sombong. Tapi rasanya salam saya yang satu masih lebih kenceng jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah, salamnya ahli ibadah, salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi tatimu shalihat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu wa qala ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Syukur alhamdulillah ibu-ibu saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Kembali Allah pertemukan kita di majelis yang mulia ini, majelis ilmu di Masjid Al-Muhajirin ini. Semoga kita termasuk yang seperti Rasul nyatakan, maksudnya barang siapa yang dia bertemu, berkumpul di satu majelis, di rumahkah, di masjidkah, dia berkumpulnya karena Allah, dan dia ingin mengkaji atau dia mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, asalkan niatnya benar, ikhlas mencari mengharapkan keridhaan Allah, maka akan Allah turunkan sakinah, ketenangan, ketentraman hati dan keberkahan dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah alhamdulillah, karena hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar. Terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Ibu, pastikan
pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Ya, karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian Ibu jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa, meminta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah. Karena juga pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Karena itu pula doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak, dan ilmu. Saya ulangi, karena itu pula doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak, dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga, dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Ya, karena muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlaknya, dan ilmunya, insya Allah muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak, dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Kayaknya aminnya belum kompak nih. Saya ulangi sekali lagi. Kenapa? Ya, karena muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak, dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan istilah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Ibu-ibu sehat semua? Sehat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar? Insya Allah. Makin bersyukur? Insya Allah. Yakin sudah nggak marah-marah lagi? Nggak janji? Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Ya Bu, alhamdulillah banget ya. Ini alhamdulillah banget ya. Bersyukur kita kepada Allah ya. Wasilah Ibu Dewi kita dipertemukan kembali di sini. Ibu-ibu seperti dalam ungkapan itu ya. Di mana ada pertemuan maka akan ada pertemuan kembali. Insya Allah. Guru-guru kita juga ngajarin kita, hormati gurumu, sayangilah teman. Itulah tandanya kau murid beriman. Kalau budiman itu trayek Bekasi Tasikmalaya Pangandaran. Iya loh. Kemudian juga ada ungkapan air susu dibalas dengan air Zam-zam. Kebaikan dibalas dengan yang lebih baik. Karena Nabi mengajarkan kepada kita yadul ulya khairu min yadi sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Makanya apa Bu? Barang siapa yang dia menjadikan meminta-minta, mengemis sebagai pekerjaan profesinya, maka di akhirat nanti dia akan datang menghadap Allah dengan wajah tanpa daging. Ulangi, dalam satu ayat jelaskan, barang siapa yang dia menjadikan meminta-minta, mengemis sebagai pekerjaan profesinya, maka di akhirat nanti dia akan datang menghadap Allah dengan wajah tanpa daging. Artinya mengemis itu haram. Ya. Apalagi itu dijadikan sebagai profesinya. Gak akan diberkahi oleh Allah hidupnya. Nauzubillah min dzalik. Baik Ibu, hari ini kita akan kaji satu tema yaitu 8 amalan untuk menggapai surga. Tapi saya mau ajukan 3 pertanyaan ekstrim dulu.
Siap? Iya. Pertanyaan yang pertama, ibu-ibu, panjenengan kalau ditanya Anda semua ini amal kebaikan ibadahnya sudah baik, benar dan sempurna atau belum? Saya ulangi, ibu-ibu ini amal kebaikan ibadahnya sudah baik dan sempurna atau belum? Yakin? Cius? Kalau ibu mengatakan belum, itu satu kewajaran dan itu satu pengakuan yang baik. Karena orang mau mengakui kekurangan itu bagus sekali. Karena hakikatnya kemenangan yang hakiki adalah orang yang menghakimi akan kesalahan dirinya, kemudian dia mau berubah menjadi lebih baik. Itu kemenangan yang hakiki. Dan orang yang bodoh sebodohnya adalah, dan orang yang salah sebenarnya adalah orang yang mempertahankan kesalahan dirinya dan dia tidak merasa bersalah. Malah nyalain orang, malah ngajak-ngajak orang berbuat salah. Najis tau. Nauzubillah, jangan seperti itu ya. Baik. Pertanyaan yang kedua, ibu-ibu panjenengan kalau ditanya dosa-dosa dan kesalahannya masih banyak atau tinggal sedikit? Masih banyak. Ini kejujuran yang luar biasa sekali. Yang hari ini banyak orang gak jujur loh, Bu. Banyak orang yang hancur gak jujur. Ya gak? Padahal Nabi sudah mengingatkan, alaikum bisidqi. Hendaknya kalian berlaku jujur dalam kehidupan ini. Jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, mengantarkan ke surga. Amin gitu dong. Amin. Lama banget sih. Harusnya abah-abahin dulu ya. Saya ulangi ya. Alaikum bisidqi. Hendaknya kalian berlaku jujur dalam kehidupan ini. Karena jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, menghantarkan ke surga. Amin. Wa iyyakum, dan jauhilah oleh kalian akan dusta. Karena dusta itu dibenci oleh Allah, dijauhi oleh manusia, membawa keburukan, menyeret ke neraka. Nauzubillah min. Saya mau tanya, Bu. Bun, ibu-ibu, biasanya yang suka berdusta suami atau istri? Tenangkanlah dirimu, jangan terburu nafsu. Ya. Ini di masjid loh, disaksiin malaikat loh. Jujur aja lah, jujur saja. Halo? Saya ulangi, Bu. Biasanya yang suka berdusta suami atau istri? Dua-duanya parah banget. Sekali lagi. Wah, tanggal berapa? Sekali lagi, ibu-ibu biasanya suka berdusta, jujur aja nggak apa-apa. Lagian suami juga nggak ada kok. Ibu-ibu biasanya yang suka berdusta suami atau istri? Kalau ibu udah bilang istri, udah selesai lah urusan gitu. Tapi tadi ibu bilang suami, nggak apa-apa ibu bilang suami. Bu, andaikan ibu bilang suami, itu tidak semua laki-laki loh, Bu. Tapi bukan itu maksudnya. Bu, kalau ibu mengatakan suami yang suka berdusta, Ustaz, itu ada pertanyaan selanjutnya. Apa? Terus dulu nemunya di mana? Nauzubillah. Baik ya. Sebelum kita memasuki inti dari kajian. Pertanyaan yang ketiganya apa? Ya, ibu-ibu kalau Anda ditanya, ibu-ibu Majelis Taklim Al-Muhajirin ini pingin masuk surga atau pingin banget masuk surga? Pingin masuk surga atau pingin banget masuk surga? Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah ya. Amal kebaikan ibadahnya gak sempurna. Dosa-dosa kesalahannya masih banyak. Pingin banget masuk surga. Masya Allah ya. Semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semua ya, Bu. Masya Allah. Karena memang kita masuk surga bukan karena amal kita, tetapi karena rahmat dari Allah. Tapi kalau sudah berbuat salah dan dosa, segeralah kita taubatan nasuha. Baik, karena di mana-mana saya setiap diundang dan ngisi kajian, baik yang rutin ataupun tidak rutin, saya akan mengajak masing-masing harus menghafal satu hadis pendek. Kalau mau 2 saya kasih 2, kalau mau 3 saya beri 3. Ya. Jadi saya ingin ajak ibu menghafal satu hadis pendek.
Saya nggak mau nanti ditanya oleh malaikat, Akhlis kamu sudah ajarkan belum? Belum, saya akan dihisap nanti. Nah kalau ibu-ibu kalau ditanya, ibu-ibu kan cinta kepada Rasul, cinta kepada Nabi, cinta. Apa buktinya cinta kepada Nabi? Banyak sholawat kepada Nabi, bagus. Apa cinta kepada Nabi? Saya mengamalkan ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi, bagus ya. Sampailah pada pertanyaan, ada kamu cinta kepada Nabi? Iya. Berapa hadis Nabi yang kamu hafal? Enggak hafal. Nah, karena ustadznya belum ngajarin. Berarti yang salah? Nah itu malah nyalain ustadznya. Ustadznya mau ngajarin malah disalahin ini. Yuk kita hafalkan satu hadis pendek. Ya. Mohon maaf ya. Untuk nanti yang nggak hafal pulangnya terakhir. Kalau yang hafalnya lancar banget, maka boleh pulang duluan. Dan itu kayaknya saya itu. Astagfirullahaladzim. Ya ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu ma'rufin shadaqah. Kullu ma'rufin shadaqah. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Siap ya? Kullu ma'rufin sedekah. Kalau saya bilang siap, saya Arabnya panjang dengan Indonesianya. Dan sebaliknya ya. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Nah, ini contohnya yang paling gampang. Rasul itu mengajarkan kita banyak kebaikan. Contohnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya berkata yang baik, kalau enggak diam. Jadi ucapan orang beriman itu mengandung nasihat, mengandung ilmu, mengandung hikmah, mengandung manfaat, mengandung ajakan kepada iman, pada tauhid, pada ibadah, amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Kalau enggak bisa kata yang baik, diam. Contoh, dan Rasul ini mengajarkan kepada kita. Contohnya, kalau kita memulai sesuatu mengucap, saya ulangi. Kalau kita memulai sesuatu mengucap, Bismillah atau basmalah. Kita mulai satu mengucap, Bismillah. Dapat anugerah? Alhamdulillah. Kena musibah? Innalillah. Ingat dosa? Astagfirullah. Berjanji? Insyaallah. Berjumpa, assalamualaikum. Woi. Ya. Saya ulangi. Memulai sesuatu? Dapat anugerah? Alhamdulillah. Kena musibah? Ingat dosa? Astagfirullah. Berjanji? Berjumpa? Assalamualaikum. Melihat sesuatu yang mentakjubkan? Sekali lagi. Memulai sesuatu? Bismillah. Dapat anugerah? Alhamdulillah. Kena musibah? Ingat dosa? Astagfirullah. Berjanji? Insyaallah. Berjumpa? Assalamualaikum. Melihat sesuatu yang mentakjubkan? Masya Allah. Dapat rezeki? Bagi-bagi. Kan alhamdulillahnya sudah di depan tadi. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kan alhamdulillahnya sudah di depan tadi. Jadi dapat rezeki? Gitu dong. Masya Allah. Alhamdulillah. Sabar aja Bu kalau ngaji sama saya. Baik, 8 amalan untuk menggapai surga. Coba Ibu perhatikan terdapat dalam surat yang keberapa dan ayat yang keberapakah ayat yang akan dibacakan oleh Ustadz ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudhunal mitsaq. Walladzina yasiluna ma amarallahu bi aysal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'at ulaika lahum uqbadar. Ini ayat ibu cari dalam Al-Quran pasti ketemu. Gimana mau cari sendiri atau perlu bantuan? Manja banget. Suratnya surat yang ke-13 Ar-Ra'd. Ya, surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'du surat yang ke-13 ayat yang ke-20 sampai 23. Boleh dibacakan sampai 24-nya, Bu? Coba Qur'annya sama enggak dengan Qur'an saya? Silakan, monggo. Silakan. Ya. 20 sampai 24. Ya. 23 tapi ditambahkan satu lagi boleh sampai 24. Nggih, monggo. Yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Dan orang-orang yang sabar karena mengharap keridhaan Allah, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itu yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Ya, terus. Yaitu surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh dan nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu, sambil mengucapkan selamat sejahtera atas negara kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Ya, Maha benar Allah dengan segala firman. Jadi dari ayat yang mulia ini, Ibu, ada 8 amalan untuk menggapai surga. Saya ingin sebutkan dulu poin-poinnya. Boleh ditulis, dicatat, diingat-ingat karena nanti semester keluar ya. Ada 8 amalan untuk menggapai surga. Yang pertama, orang yang memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya atau tidak melanggarnya. Ya, ada 8 amalan untuk menggapai surga. Surat Ar-Ra'd, surat Ar-Ra'du, surat yang ke-13 ayat yang ke-20 sampai 23, tapi boleh ditambahkan sampai ayat 24. Yang pertama, orang yang memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya. Apa bagaimana maksudnya nanti kita akan kaji. Yang kedua, orang yang gemar bersilaturahim. Ya, orang yang gemar bersilaturahim. Bu, sebetulnya kalau ditanya silaturahim itu baiknya tanggal berapa? Tiap hari? Wah, kalau tiap hari itu akan penghematan yang banyak itu, Bu. Jadi waktu makan siang ke tempatnya Ibu A, ya. Makan malam tempatnya Ibu B gitu. Bukan itu yang dimaksud tentunya. Yang bagus, Bu, kalau silaturahim itu nelpon dulu. Assalamualaikum, Ibu kira-kira hari Ahad besok ada nggak ya di rumah? Oh, alhamdulillah ada. Ya. Ngomong-ngomong udah gajian belum? Gitu. Maksudnya apa? Maksudnya kita mau berbagi rezeki. Kalau belum, ya Allah, ya Allah. Kenapa harus seuzan ya? Astagfirullahaladzim. Masya Allah ya. Mau berbagi rezeki. Jadi yang kedua, gemar bersilaturahim. Yang ketiga adalah yaitu orang yang takut kepada Allah.
Yang hari ini banyak orang yang nggak takut kepada Allah, Bu, menabrak aturan-aturan. Jangankan aturan Allah, aturan yang dia buat sendiri aja dia tabrak. Apalagi aturan Allah, Bu, diabaikan. Kenyataannya begitu. Banyak orang yang nggak takut kalau dirinya itu ya akan mendapatkan azab. Banyak orang yang nggak takut kalau dirinya itu akan ya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang takut dengan perhitungan yang buruk. Takut dengan perhitungan yang buruk. Apa bagaimana maksudnya nanti kita akan kaji insya Allah. Takut dengan perhitungan yang buruk. Yang kelima, orang yang sabar di dalam mencari mengharapkan keridhaan Allah. Orang yang sabar di dalam mencari mengharapkan keridhaan Allah. Ibu, saya tanya, ada berapa ya ayat tentang sabar? Ini yang bisa menjawab dengan benar nih hadiahnya umroh bayar sendiri. Ada berapa ayat tentang sabar? Loh, ibu sudah berapa tahun jadi orang yang beriman? Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, innalillahi. Jangan sampai saya bilang begitu. Jadi ada berapa ayat tentang sabar? PR aja ya. Jadi ada berapa? Yang saya ketahui ada 104 ayat. Tapi nanti lebih baiknya dihitung sendiri deh. Yang kelima, itu tadi yang kelima. Sabar di dalam mencari mengharapkan keridhaan Allah. Tuh kan tadi saya bilang yang sabar ya Bu ya. Yang keenam, orang yang mendirikan sholat. Bukan ngerjain sholat loh Bu, tapi mendirikan sholat. Ada bedanya nggak ngerjain sholat dengan mendirikan sholat? Oh, beda banget. Kalau ngerjain sholat asal sholat. Contohnya ada yang sholat subuh 5:30. Alhamdulillah saya sholat subuh walaupun 5:30 daripada jam 6. Yang jam 6, alhamdulillah saya sholat subuh walaupun jam 6 daripada nggak sholat. Tapi ada lagi yang lebih parah lagi. Alhamdulillah saya ini walaupun nggak sholat Islam loh. Iya. Dari mana ketemunya itu? Number 7. Yang ketujuh, orang yang gemar mengeluarkan zis, zakat, infak, dan sedekah. Ibu perhatikan, untuk zis, untuk mengeluarkan zis, itu catatannya cuma satu. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda, biar banyak, yang penting ikhlas. Jadi, keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda, biar banyak, yang penting ikhlasnya. Daripada sedikit gak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Udah sedikit gak ikhlas diungkit-ungkit, najis. Auzubillah min. Yang ke-8, wa yadra'una bil hasanati sayyi'at. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'at. Apa kuwi? Udah gak usah lihat kiri kanan. Ini kelihatannya bukan orang Arab ya. Tadi ayatnya wa yadra'una bil hasanati sayyi'at, yaitu menolak keburukan, kejahatan dengan kebaikan. Menolak keburukan, kejahatan dengan kebaikan. Ulangi ya saya ulangi. 8 amalan untuk menggapai surga. Yang pertama, orang yang memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya atau tidak melanggarnya.
Yang kedua, orang yang gemar bersilaturahim. Yang ketiga, orang yang takut kepada Allah. Yang keempat, orang yang takut dengan perhitungan yang buruk. Ya, yang kelima, orang yang sabar di dalam mengharapkan keridhaan Allah. Yang keenam adalah orang yang mendirikan sholat. Yang number 7, yang ketujuh adalah orang yang gemar mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Nah, yang kedelapan ini memang mudah diucap tapi nggak mudah pengamalannya, Ibu. Orang yang menolak keburukan kejahatan atau orang yang membalas keburukan kejahatan dengan kebaikan. Ini tidak mudah loh, Bu. Ini satu contoh saya mau tanya. Kalau ibu-ibu ada orang teman atau tetangga saudara ibu, jangkalin banget, nyakitin banget, suka memfitnah, pokoknya nyebelin banget, Bu. Buat jengkel, buat marah, sering menghina, memfitnah ibu. Ini misal. Dan teman ibu beritahu, Jeng, itu yang suka nyakitin kamu, yang memfitnah kamu, yang suka ngomongin kamu, dia sekarang lagi sakit. Ibu ngomongnya gimana? Hah? Gimana? Syukurin. Atau ada yang ngomong yang lain, Bu? Ada yang lain yang ngomong bagus gini. Enggak, Jeng. Emang sakit apa? Enggak sih, cuma batuk-batuk. Oh, berarti bukan doaku. Berarti doanya lebih berat lagi itu. Nauzubillah min. Nah, nanti kita akan lihat itu ya. Astagfirullahaladzim. Baiknya, yang pertama yang dimaksudkan orang yang memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya. Inilah orang yang luar biasa. Orang yang berarti sadar dengan ikrar sholat yang pernah dia ucapkan. Dalam sholat kita berikrar, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka siapapun yang menginginkan surganya Allah, apa kata Rasulullah? U'budullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'an. Wajib beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya dan tidak syirik. Inilah yang dimaksudkan dengan orang yang memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya. Makanya Bu, mantapkan iman tauhid kita kepada Allah. Contoh, yakin assalam, yang kasih keselamatan adalah Allah. Ibu-ibu kalau bepergian jauh kan pasti ingin selamat. Atau? Nah, yakin yang kasih keselamatan itu adalah Allah. Ar-Razzaq, yang kasih rezeki adalah Allah. Makanya mohon maaf, yang gak boleh seorang wanita mengatakan suamiku adalah segala-galanya. Enggak. Kalau suaminya segala-galanya, ketika suaminya sudah meninggal, suaminya mati, kira-kira putus gak rezeki? Enggak. Kalau meyakini suaminya adalah segala-galanya, berarti kan kalau suami mati kan berarti putus. Yang segala-galanya itu Allah, Bu. Makanya suami istri, rumah tangganya kalau mau barokah, bahagia, suami istri wajib saling mencintai karena Allah. Sehidup sesurga. Mati. Ini masalah kalau semati. Pas suami sakit, cepat. Ya. Saling mencintai karena Allah, sehidup sesurga. Yakin Asy-Syafi' yang kasih kesembuhan, kesehatan Allah. Makanya Rasul katakan wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Dengan ditambah keterangan wa idza tawakkal faltawakkal 'ala Allah. Kalau kamu minta kepada Allah, kalau kamu mohon pada Allah, kamu kalau bersandar tawakal hanya kepada Allah. Orang yang selalu yang dikaitkan dengan ini, yang apa? Dikaitkan memenuhi janji Allah tadi tidak mengingkari, dia betul-betul berupaya semua yang dilakukan itu betul-betul dikembalikan, disandarkan kepada Allah. Makanya kita bisa mengambil
salah satu dari inspirasi doa Nabi Daud. Bagaimana inspirasi doa Nabi Daud? Bagaimana inspirasi doa Nabi Daud? Jangan tanya doa yang mana, doa yang mana. Ayo pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Belum pernah tahu? Berarti ustaznya belum ngajari. Berarti yang salah. Tuh, ikutin saya. Ini inspirasi doa Nabi Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hidup dan kehidupan yang tidak kau berkahi, tidak kau ridhoi, tidak kau rahmati, dan tidak kau cintai. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hidup dan kehidupan yang tidak kau berkahi, tidak kau ridhoi, tidak kau rahmati, dan tidak kau cintai. Habislah bu seseorang itu kalau nggak diberkahi, nggak diridhoi, nggak dirahmati, nggak dicintai oleh Allah, habis hidupnya. Nggak ada nilainya di sisi Allah. Makanya orang yang betul-betul memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya itu, dia selalu mengkaitkan punya ini, punya itu bukan karena jeripayanya, bukan karena pintarnya, tapi karena Allah. Sebab ketika dia akan mengatakan ini karena jeripayaku, dia seperti korun, sombong dia. Ibu ingat loh, Allah sangat benci kepada orang yang sombong walaupun dia taat ibadah. Lebih baik orang itu jatuh dalam dosa maksiat asalkan mau taubatan nasuha, mau berhijrah dengan sebenar hijrah, mau beribadah dengan sebenar ibadah, ini lebih baik ketimbang dia ya taat tapi sombong. Maaf loh bu, sombong itu bentuknya bisa keguyon, bisa candaan-candaan, bisa gurau-gurau, bisa masuk sombong. Contohnya, mohon maaf, ibu-ibu ini nanti habis kajian ini, habis taklim ini pulang. Begitu pulang ketemu tetangganya. Terus tetangga temannya tanya, dari mana Ceng? Yang ngaji lah taklim lah, gak kayak lu gak sadar-sadar. Itu sombong loh bu, gak boleh. Halo, Assalamualaikum. Gak boleh. Makanya orang beriman itu menebarkan penuh dengan kebaikan. Kalau ketemu teman-temannya itu ya Allah auranya tuh aura ya energi kebaikan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ceng? Ya Allah aku senang banget ketemu. Jadi nggak boleh ketus, jutek. Assalamualaikum, salam. Mana kabar? Baik, mana depan, mana belakang? Iya. Apa ini? Enggak begitu. Orang beriman itu menebarkan kebaikan. Ya kan? Wong di tempat ngaji ini aja bu, di tempat pengajian aja ada loh bu yang gerus temen. Tahu nggak gerus? Tahu nggak maksudnya gerus temen? Contoh, ya, bajunya norak banget katanya. Kok apa yang kita ngomongin bajunya orang? Dia suka dengan warna itu, dia beli duit-duitnya sendiri, nggak ngutang, nggak ngeridit, nggak riba. Kok kamu kepo banget sih? Ya. Kalau kita masih ngomongin teman kita, apakah bajunya, apakah warnanya, apakah brosnya, apakah kerudungnya, itu berarti hati kita masih kotor. Terus kalau kita ngomongin fisiknya, menghina fisiknya, itu sama saja kita menghina Allah. Kan ciptaan Allah. Contohnya, itu gak boleh. Itu termasuk menghina fisik. Itu sama saja kita menghina ciptaan Allah. Contohnya apa? Lihat. Hidungnya lubangnya 2. Terus maunya berapa? Ya. Jadi kembali, orang yang memenuhi janji Allah itu, dia lakukan yang terbaik untuk Allah. Contoh mohon maaf. Ibu-ibu dalam 1 hari 1 malam Allah kasih waktu kita berapa menit? Saya nggak tanya jam. Sebab kalau saya tanya jam, ibu akan menjawab
24 jam, 24 jam. Tapi pertanyaan saya, dalam satu hari satu malam Allah kasih kita waktu berapa menit? Waalaikumsalam, ya akhirnya datang juga. Dalam satu hari satu malam Allah kasih waktu kita berapa menit? Hah, dikit banget. ...24 jam. Itu berapa menit? 1440 menit. Nah, pertanyaannya, dari 1440 menit itu yang betul-betul pure untuk ibadah berapa menit? Ibu-ibu zikirnya sama ngobrolnya lama mana? Astagfirullah. Mohon maaf ibu-ibu dalam satu hari satu malam mampu berzikir berapa ribu kali? Ibu-ibu dalam satu hari satu malam mampu berzikir berapa ribu kali? Hah? Ya berapa ribu kali? Nggak dihitung. Maksudnya nggak dihitung tuh saking banyak atau saking sedikitnya? Masya Allah. Iya, nah macam mana kita nih? Cakap cinta pada Allah, cinta pada Rasul, cinta pada Al-Quran. Tak bersungguh-sungguh kita nih. Banyak waktu terbuang. Nah, macam mana nih? Astagfirullahaladzim. Jadi yuk, kalau udah bicara memenuhi janji Allah, berarti yang dipikirkan, yang saya lakukan, yang saya ucapkan, yang saya perbuat ini mendatangkan kecintaan ridha Allah atau enggak? Kumpul-kumpul kalau tidak ada mendatangkan kebaikan-kebaikan, nehi. Meski begitu. Ada loh Bu, orang kalau udah biasa hobinya ngerumpi ngegosip, udah sampai hobi, udah parah banget tuh Bu. Ini saya gambarkan ya, kalau ada orang sudah sampai hobi banget gibah ngerumpi ngegosip. Tuh Bu, kalau masak serang, cepat-cepat udah selesai, dia keluar dari rumahnya. Ini pada kemana ya pada kemana? Astagfirullahaladzim. Nah macam mana nih? Ya Allah ya Karim. Makanya yuk kita koreksi diri kita. Karena kita ingin masuk surga harus serius. Orang yang masalah dunia aja serius kok Bu. Masa untuk urusan surga kita nggak serius? Coba kita sebelum lanjutkan kita lihat dulu gambaran surga dan neraka. Biar kita ngerti. Ngomong surga masa nggak ngerti surga itu macam mana? Ngomong neraka kita tahu macam apa lah tuh neraka. Coba tengoklah tuh baca surat Al-Kahfi. Ayat 29, 30, 31. Gambaran surga dan neraka. Untuk ayat yang ke-29 surat Al-Kahfi itu gambaran nerakanya. Silakan siapa nak membaca. Surat Al-Kahfi itu Quran saya surat yang ke-18. Ayat 29 gambaran nerakanya, terus nanti 31-nya adalah gambaran surganya. 29-nya dulu. 29. Wa kulil haq. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim yang berjualannya menghukum mereka. Jika mereka meminta pertolongan, maka mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Ya, sebentar. Bu, ini gambaran ilustrasi tentang neraka. Coba kuantum cerdas kita setiap mulai hari ini biasakan. Setiap membaca ayat yang ketemu kaitannya dengan neraka berarti tempat yang buruk, tempat yang menjijikkan, mengerikan, tempat penyiksaan, tempat yang paling busuk, tempat yang dilaknat, dimurkai oleh Allah adalah neraka.
Penghuninya pasti orang-orang yang jahat. Yang kafir, yang zalim, yang fasik, yang munafik, yang pendusta, ya, yang suka memakan yang riba, yang jahat, dan lain sebagainya. Ketika penduduk neraka itu minta tolong atau minta minum, maka diberilah minum. Yang minuman itu terbuat dari besi yang mendidih, yang menghanguskan wajahnya dan menghancurkan isi perutnya. Ini gambaran neraka. Dan ingat ibu, neraka itu dipenuhi oleh kaum, sekali lagi, neraka itu banyak dipenuhi oleh kaum yang durhaka. Kok malah daftar? Bukan hawa. Loh, sekarang kalau wanitanya solihah, lakinya belangsat kurang ajar, berarti yang neraka siapa? Nah, memang ada kesamaan penyebab baik pria wanita masuk neraka dikarenakan lidahnya, memang betul. Yang paling banyak menyebabkan pria pria masuk neraka dikarenakan lidahnya. Karena lidah harus dijaga. Tak bertulang. Karena lidah tak bertulang. Bukan itu. Karena lidah harus dijaga. Jadi ingat ini. Jadi ketika ada ungkapan neraka itu banyak dipenuhi oleh kaum yang durhaka. Mau pria atau wanita. Kalau dia nggak sempat tobat. Makanya ibu, mohon maaf ya. Kadang-kadang jangan-jangan ya. Maaf ya bu ya. Jangan-jangan ustadz itu bacanya nggak lengkap riwayatnya itu. Hei, ketahuilah kaum wanita. Oh, sesungguhnya neraka itu banyak dipenuhi oleh kaum wanita. Itu enggak titik, itu baru koma. Dijelaskan wanita yang bagaimana yang akan diancam neraka. Di antaranya wanita yang punya sifat judes, cerewet, bawel, nyinyir. Iya. Terus di antaranya wanita yang suka nyakitin anak mertua. Terus wanita yang gimana yang diancam dengan neraka? Wanita yang suka ngumbar aurat. Wanita yang nggak sabaran dalam ngurus ngedidik anak. Wanita yang suka gibah ngerumpi ngegosip. Wanita yang suka ngutang-ngutang tanpa diketahui oleh suaminya. Ada nggak yang kayak gitu? Mana orang? Jadi ada keterangannya. Nah, sekarang kalau wanita yang solihah, maka neraka itu banyak dipenuhi oleh kaum yang durhaka. Kalau disebut wanita ada komanya, ya. Nah, yang coba apa di antara yang wanita yang diancam neraka gimana? Wanita yang durhaka yang gimana contohnya? Ya, gibah ngerupin gosip terus. 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 Oh, Allah. Astagfirullah. Karena ibu kayaknya paling tepat mengutarakan itu gitu. Biar nggak salah ya. Baik ya. Jadi sekarang gambaran surga. Lihat ya 30-31. Ya. Sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Mereka itulah yang memperoleh surga dan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan surga itu mereka diberi hiasan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Masya Allah. Itu bandingan tadi ya. Gambar neraka yang penuh dengan mengerikan, tapi di surga begitu dengan keindahan, kemegahan. Jadi ketika disebut surga itu berarti tempat keindahan, kemegahan, kemewahan, tempat yang menyenangkan, tempat yang paling baik, tempat yang paling dicintai, dirahmati, diridhai oleh Allah. Dan penghuninya orang-orang yang baik. Yang sabar, yang taat, yang beriman, yang bersyukur, yang bertauhid, yang tidak melakukan kesyirikan, ya. Yang istiqomah,
ya, yang berakhlak mulia, yang penuh dengan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Itu gambarannya surga indah sekali. Pertanyaan saya, kapan kita baca surat Al-Kahfi? Kapan kita baca surat Al-Kahfi? Barusan. Barusan yang dibaca surat apa? Malam Jumat masih ntar malam kan? Ya Allah, ya Allah. Saya ngajarin kreatif dan cerdas. Ya. Lah iya kan? Lah kalau pas ngajinya baru mulai hari Sabtu, terus malam Jumat lama banget. Bu, saya tanya lagi nih. Ini karena memang butuh pemahaman. Sabar, urainya nggak sampai selesai nggak apa-apa, nanti tinggal dipanggil lagi aja kok ya. Ini contohnya ibu-ibu dulu, jujur saja ketika panjenengan hamil, yang dibaca surat apa? Yusuf. Kenapa? Biar apa? Biar ganteng. Ibu sebetulnya masalah ganteng, cakep nggak, lihat bahannya Bu. Insya Allah nggak jauh dari bahannya Bu ya. Kalau ada lebih bagus dari bahannya, mungkin kakeknya dulu atau neneknya juga lebih. Nah pertanyaan saya, kenapa yang dibaca kok nggak surat Muhammad? Karena ada surat Muhammad. Kenapa? Ketika kita mengingat atau disebut ya Muhammad, Nabi kita Muhammad, berarti adalah rahmatan lil alamin. Berarti khataman nabiin wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Berarti ahli syafa'ah. Berarti apa? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, yang memiliki akhlak yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kok yang itu kan surat Muhammad ada, surat yang ke-47. Nah pertanyaan saya, sekarang ketika ibu hamil, kemudian dibaca surat Al-Baqarah, apa artinya Al-Baqarah? Terus, udah ada yang gak baca Al-Baqarah, ini misalkan ibu lagi hamil, yang ibu baca surat Al-Jin. Terus nanti anaknya bisa menghilang begitu. Nah inilah butuh pemahaman. Apa kata Ibnu Abbas? Duduk sesaat di majelis ilmu, mengkaji, mempelajari, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu kedudukannya lebih baik ketimbang sholat 1000 rakaat tanpa ilmu. Kaitannya dengan Al-Quran, apa kata beliau? Aku lebih suka, ya kata Ibnu Abbas ini sepupunya Rasulullah, yang didoakan, ya Allah berikanlah kepakian, kepahaman kepada Ibnu Abbas Al-Quran dan Sunnah Rasul. Beliau mengatakan apa? Aku lebih suka kalian membaca surat Al-Baqarah atau Ali Imran atau surat ayat yang mana saja dengan pengertian dan pemahaman yang baik dan benar, ketimbang hanya sekedar khatam tetapi tidak paham. Pertanyaannya, mana yang lebih baik? Khatam atau paham? Yang lebih baik adalah khatam dan paham. Loh iya. Assalamualaikum. Masya Allah. Betul nggak Bun? Ya sudah, kalau betul jangan protes. Masya Allah. Masya Allah. Ya, baik, kita kembali. Jadi orang yang memenuhi janji Allah itu Bu, yang dia pikirkan tadi, yang saya lakukan ini dicintai oleh Allah enggak? Diridai oleh Allah enggak? Dirahmati oleh Allah enggak? Makanya dia akan berselisih dengan siapapun kalau orang itu tidak di atas kebaikan dan kebenaran. Taat kepada suami ya, tapi kalau suaminya tidak benar, nehi. Karena Nabi mengajarkan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada siapapun di dalam maksiat dan dosa. Ibu cinta sama mobil ibu boleh, ibu cinta sama mobil ibu boleh, tapi hanya sampai batas garasi saja. Enggak boleh dimasukin ke dalam hati, lagian enggak cukup. Ya. Makanya orang beriman itu Bu dipikir betul. Punya teman, punya sahabat, jangan menghina orang lain. Makanya kata Imam Ghazali, tanamkan pada hatimu, pada kalbumu, kalau kalian bertemu dengan saudaramu muslim muslimah,
Tanamkan dalam hatimu, sungguh hamba Allah yang satu ini dia lebih baik di hadapan Allah ketimbang aku. Walaupun mungkin kenyataannya kita lebih baik daripada dia. Begitu cara kita menghilangkan sombong. Ya. Yang kedua, ya, jadi intinya orang yang memenuhi janji Allah adalah orang yang selalu mengkaitkan semua aktivitasnya, kegiatannya kepada Allah. Dia punya ini, punya itu juga karena Allah. Itulah yang diajarkan oleh Nabiullah Sulaiman apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah merupakan nikmat rahmat kami. Bu, rencana rancangan sebaik apapun, jika Allah nggak kehendaki nggak akan terjadi. Ada? Ini contohnya. Ibu-ibu sudah semangat ngaji, rumah sudah rapi, semuanya berangkat, kunci pintu. Sampai di halaman ditelepon sama adik ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa deh? Bapak meninggal atau ibu meninggal. Ibu tetap ngaji nggak? Ibu tetap ngaji nggak? Mestinya ibu tetap ngaji. Kenapa ibu nggak ngaji? Mestinya ibu tetap ngaji. Kok gitu Ustaz? Ya, ini ceritanya ibu atau bapaknya meninggal lagi umroh. Ini ceritanya, ya, ibu bapaknya ini ya lagi umrah sama adik, kemudian meninggal di sana, ngasih tahu. Kenapa ibu nggak? Ya mau ngaji kok nggak jadi ngaji? Kenapa? Nggak, yang ingin saya katakan gini Bu, kita ini kadang lebih wanita ya, kadang-kadang itu mengikuti perasaannya, bukan mengkondisikan keadaan, malah dikondisikan keadaan, itu yang kurang pas. Ya, mestinya ibu datang aja ngaji. Ustadz, teman-teman ini ada berita duka ibunda saya atau ayahanda saya meninggal. Tolong Ustadz didoakan. Ya. Setelah didoakan, mungkin hanya ikut 5-10 menit, kemudian mohon maaf saya izin. Kan bisa. Apa tersebut nangis terus kembali hidup gitu? Enggak, itu artinya tadi bahasa saya apa? Bahwa kita tuh jadi orang yang bisa mengkondisikan keadaan. Jangan dikondisikan oleh keadaan. Ya, begitu ya. Gimana Bun? Ya, Insya Allah udah bisa, udah ngerti ilmunya kok sekarang ya. Gitu. Masya Allah. Baik, yang kedua. Yang kedua adalah orang yang gemar bersilaturahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam absus salam wa atimut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasun yang tadkhulul jannata bisalam. Hadis rawu Abdullah bin Salam. Seolah-olah Rasulullah bersanja. Absus salam wa atimut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasun yang tadkhulul jannata bisalam. Hadis rawahu Abdullah bin Salam. Seolah-olah Rasulullah bersanja. Absus salam, tebarkan salam. Kalau ketemu, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau nggak ketemu gimana Ustaz? Sisipkan dalam doa ibu pada teman-teman ibu. Mulai sekarang begitu. Ibu mau saya kasih tahu. Ada satu doa yang apabila kita doa itu, kita akan mendapatkan berjuta-juta, bahkan bisa bermiliar pahala. Sudah tahu belum doanya? Jangan tanya, doa yang mana? Doa yang mana? Gimana doanya? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Berhenti sejenak, tambahkan Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu doa dalam surat Ibrahim surat 14 ayat 40-41. Ketika ibu setelah doa Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Berhenti sejenak. 40-41. Setelah ibu berdoa ini berhenti sejenak, tambahkan tadi Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal. Jadi yang hidup dan mati sejak zaman Nabi Adam atau zaman Nabi Nuh sampai Adam Malik, entah Adam siapa lagi nanti.
yang beriman yang sudah mati pun kita doakan. Makanya apa? Itu istilahnya doa yang berjuta-juta bermiliar pahala. Maka doa itu Bu, ya cukup Ibu baca sekali sebetulnya. Kalau Ibu ingin dapatkan berjuta-juta tadi, kalau nggak pakai angka miliar, berjuta-juta pahala, doanya seperti tadi. Rabbi ja'alni muqima shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Berhenti. Kenapa berhenti sejenak? Biar membedakan ini bukan Quran. Makanya ditambahkan setelah itu Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ibu cukup, halo, Ibu cukup bacanya sekali ba'da subuh. Ya, sekali ba'da zuhur. Sekali ba'da asar. Sekali ba'da maghrib. Sekali ba'da isya. Cukup sekali. Loh tetap sekali. Jadi Ibu cukup sekali bacanya ba'da subuh. Sekali ba'da zuhur. Sekali ba'da asar. Sekali ba'da maghrib. Sekali ba'da isya. Juga sekali loh Bu, tetap sekali. Halo. Assalamualaikum. Bisa ya? Surat Ibrahim ayat 40-41. Kemudian setelah itu baru tambahkan tadi Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Absus salam wa atimut ta'am. Tebarkan salam, ucapkan salam. Kalau punya makanan rezeki bagikan, berikan. Jangan diumpet-umpetin. Udah mau basi mau kasih orang malahan. Tidak begitu, berikanlah yang terbaik. Bu, kata Nabi apa? Ya ayyuhan nisa anta shadaqatunna. Ya ayyuhan nisa anta shadaqatunna. Hei sekalian wanita, bersedekahlah kalian. Ya. Hai sekalian kaum wanita, bersedekahlah kalian. Hai sekalian wanita, apabila kalian masak daging, maka banyakinlah kuahnya. Kan gitu kan ya? Pernah dengar ya? Hai sekalian wanita, apabila kalian masak daging, banyakinlah kuahnya. Nanti tetangga dikasih, pelit banget ini, Masya Allah. Dikasih dagingnya, kita yang kuahnya nggak apa-apa. Tapi ngomongnya jangan gitu. Assalamualaikum. Salam. Ini ceng, alhamdulillah saya mengamalkan sunnah Rasul. Saya ini lagi masak daging, ini udah saya kasih kuah banyak. Saya rela, saya nggak apa-apa, saya kuahnya, kamu dagingnya. Kamu yang dagingnya. Kira-kira tetangga jadi nerima nggak itu Bu? Nerima aja dia. Ngapain nggak nerima? Kitanya rugi sendiri, ya kan? Masa ikhlas kok begitu? Ya udah kamu dagingnya, aku kuahnya. Astagfirullah. Ya Bun ya, nggak gitu ya. Absus salam, tebarkan salam. Wa atimu ta'am, punya makan rezeki bagi-bagikan. Biar berkah. Wasilul arham. Sambung-sambunglah, hidupkanlah, jagalah, pertahankan silaturahim. Hikmah silaturahim itu ternyata banyak sekali. Tapi yang sering kita dengar, hikmah silaturahim adalah barang siapa yang ingin dipanjangkan, diberkahi umurnya, sering-seringlah silaturahim. Ya ada yang amin? Lama banget sih. Saya ulangi. Hikmah silaturahim 1. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diberkahi umurnya, maka sering-seringlah bersilaturahim. Yang kedua, barang siapa yang ingin dimudahkan, dilapangkan, dimurahkan rezekinya, sering-seringlah silaturahim. Ya Allah, pas rezeki aminnya kenceng banget. Nah yang ketiga ini jarang diungkap Bun. Apa Bun? Barang siapa yang ingin terhindar dari mati su'ul khatimah, sering-seringlah silaturahim. Kok gak ada yang amin? Kalau yang kita mau kunjungi dia gak siap, gak mau, alhamdulillah. Jangan maksain Bu. Wong dia gak mau kok. Cari yang mau. Loh kenapa hidup ini pusing-pusing? Jangan mengatakan sesuatu kalau gak perlu dikatakan.
Jangan melakukan satu nggak perlu dilakukan. Jangan memikirkan sesuatu yang nggak perlu dipikirkan. Ini contohnya. Saya ingatkan betul. Mulai hari ini, ibu-ibu tidak boleh mengkonsumsi mie. Kenapa? Karena mengkonsumsi mie bisa merusak hati dan berdosa. Ya. Mulai hari ini ibu-ibu tidak boleh mengkonsumsi mie. Kenapa? Karena mengkonsumsi mie bisa merusak hati dan berdosa. Tahu? Contoh. Mulai hari ini ibu-ibu nggak boleh mikirin suami orang. Nggak boleh. Ibu-ibu nggak boleh mindahin barang-barang orang. Ibu-ibu nggak boleh misahin rumah tangga orang. Halo? Gitu ya. Masya Allah. Yang penting kalau kita sudah berniat baik, dia nggak mau sudah. Tetap dicatat oleh Allah kebaikan kok. Gak usah ibu ngumbar. Itu gaya banget. Aku tuh mau datang. Padahal aku tuh nggak bawa apa-apa loh. Malah gitu. Dia malah nolak. Karena ngerti dia. Padahal kita mau berbagi rezeki. Kalau dia menolak, ya sudah. Nggak usah kemudian dimasukin hati. Ya wes, ragelem ya wes. Ya. Sebab kalau kita kemudian menceritakan kepada orang lain, itu juga kita menjadi ghibah. Kamu kemana? Dari mana, Jeng? Ini. Aku mau ke tempatnya dia. Gaya banget dia sok-sokan. Masa aku mau datang nggak mau dia nerima aku? Ya sudah, jangan dipaksakan. Cari yang mau saja. Ya. Ingat loh Bu, tidak semua niat yang baik diterima oleh orang baik Bu. Makanya kalau kita belajar dari sahabat Nabi, Bu, sahabat Nabi itu yang memberi, dia yang berterima kasih. Ini dia memberi, dia berterima kasih. Kenapa? Urusan saya dengan Allah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Soal dia mau terima kasih enggak itu urusan dia dengan Allah. Maka lapang dadanya Bu, nikmat hidupnya. Kita mau kasih, kita mau kunjung. Kok dia nggak mau, nggak nerima kita, ya sudah. Tapi pahala kebaikan tetap dicatat oleh Allah. Yang ketiga, tadi, barang siapa yang ingin terhindar dari mati su'ul khotimah, sering-seringlah silaturahim. Gak ada yang amin? Saya jadi curiga nih. Kok yang ini kok aminnya kok berat banget gitu. Ibu ya begini, ketika ibu-ibu masuk ke pelataran pemakaman, ini kok jangan-jangan ya. Doanya ibu-ibu ini jarang yang lengkap ini kayaknya. Kan doanya apa? Assalamualaikum ya ahla diyar, assalamualaikum ya ahlal kubur, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Rata-rata hanya sampai di situ. Padahal ada kelanjutannya. Wa inna insyaallah lahikuna biha. Ini jarang dibaca. Nggak tahu saya jarang dibaca itu nggak ngerti atau belum siap atau takut. Kan artinya wa inna insyaallah lahikuna biha. Insyaallah saya akan menyusul kan gitu loh. Dia masih silaturahim dengan temannya. Pas dipapakan assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahlal diyar minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wa inna insyaallah dicubit sama temannya. Emang udah siap? Enggak jadi deh katanya. Bu kalau ada 2-3 bulan, 4 bulan sebelum kematian kok teman ini siapa ini dia suka bersilaturahim. Itu salah satu tanda husnul khotimahnya dia. Cuman ada keterangan silaturahim yang gimana yang akan menjadi pertanda husnul khotimah. Satu, silaturahimnya dia ya kalau ada orang teman sahabatnya yang kurang mampu dia ingin berbagi rezeki. Kalau dia silaturahim kepada orang yang berilmu dia ingin minta tausiah, nasihat dan doa. Kalau dia bersilaturahim dengan maaf temannya yang pernah menzalimi dirinya, dia memaafkannya. Kalau dia silaturahim mungkin ke orang tuanya atau ke anaknya atau saudaranya yang kurang baik, yang masih berantak ibadahnya, dia mengingatkan, menyadarkannya. Di silaturahim yang bernilai. Karena ada tujuannya adalah silaturahim, tapi prakteknya ngerumpi. Banyak loh. Ada loh itu. Alhamdulillah kamu datang, jadi saya mau ngobrol ini. Ngerti nggak Jom? Itu teman kita tuh, ternyata Masya Allah. Masa sih? Sumpah. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Biasanya yang suka gibah ngerumpi ngegosip, ibu-ibu atau kaum istri. Biasanya suka ngerumpi ngegosip, ibu-ibu atau kaum istri.
Oh, mau. Ya wis sudahlah terserah. Tapi Bu ada sisi yang lain, yang ini tambahan dari Ibnu Abbas. Si hikmah silaturahim itu Bu menyehatkan badan, menyembuhkan penyakit. Dan ini rasakan ya. Kalau ibu di rumah orang yang lagi sakit ya, dia lagi sakit kalau di rumah itu jalannya mengkek-mengkek Bu. Ya Allah. Ya Allah. Tapi kalau pas silaturahim, masya Allah. Ya Allah ya Allah. Nah termasuk Bu ini ilmu ini termasuk piknik, healing, jalan-jalan itu adalah ajaran Islam. Iya. Piknik, healing, ya, kuliner itu ajaran Islam. Kapan? Oh, saya ngomong ini ada ayatnya. Coba lihat surat Al-Muluk surat 67 ayat yang ke-15. Iya. Jangan sumpah di rumah, hidupnya dinikmati, Bu. Surat Al-Mulk 67 ayat yang ke-15. Iya. Ibu bisa ngaji aja jadi obat kan, Bu? Coba kalau di rumah kan ketawa sendiri gimana sih rasanya? Masya Allah. Ya, silakan Bun, siapa nak? Ayat yang ke-15. Ya, monggo. Silakan. Selama pikniknya untuk tadabbur ayat-ayat Allah, ya. Dalam keadaan zikrullah, kuliner. Oh, bagus. Hidup itu memang harus dinikmati. Salah sendiri Bu kalau nggak dinikmati, sumpah Bu. Toh? Ya. Maka jelajahilah, kunjungilah. Makan itu kuliner. Masa uplek aja terus Bu? Iya, nikmati. Ya. Nah, yang nggak boleh berlebih-lebihan, yang nggak boleh sombong, yang nggak boleh pemborosan. Contohnya, ibu bisa kok healing piknik ke Kawah Ungu. Ke Kawah Ungu. Belum tahu Kawah Ungu? Sama aku juga belum tahu di mana. Ya, sabar ya Bun. Astagfirullahaladzim. Nah iya kalau kabut aku mengerti. Ini kamu. Astagfirullah. Iya ya. Iya kali ya. Yang ketiga. Udah habis waktu ya Bun? Ya sudah nggak apa-apa ya. Kita kasih kesempatan untuk bertanya. Jadi masih ada 5 poin lagi, tinggal dipanggil aja nanti ya. Iya, saya beri kesempatan Bunda, masih ada 10-15 menit biar lengkap kajian kita. Silakan siapa nak bertanya dari yang saya terangkan tadi atau punya pertanyaan lain. Boleh dari grup Anggrek, Mawar, Melati, Cempaka atau grup Kamboja yang rumahnya dekat kuburan siapa silakan. Silakan dari yang saya uraikan tadi atau punya pertanyaan yang lain, ayo monggo silakan. Ya Bu, Ibu dari utusan mana nih? Ya. Iya. Iya. Iya, gini. Ibu, sebenarnya di Indonesia ini nanti ada di dalam penjelasan kitab Nasaihul Ibad. Nasihat-nasihat untuk ahli ibadah. Di Indonesia ini ada ratusan sholawat. 100 sampai 200 sholawat. Tapi hampir semuanya adalah bukan dari Nabi. Hanya karya-karya dari guru, ustadz, kiai. Nah kalau kita mengacu kepada hadis Nabi, sebetulnya sholawat Nabi itu gimana? Ya Rasulullah kaifa nusalli alaik. Bagaimana Rasul? Kami bersalawat kepadamu. Cukup kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Atau yang lengkapnya sampai fil alamina innaka hamidun majid.
Nah, adapun itu penamaan sholawat nariyah itu kenapa yang sampai menegaskan itu dianggap bid'ah? Karena di dalamnya ada unsur pengkultusan kepada Nabi berlebih-lebihan. Duhai Rasul, sekiranya Allah tidak menghadirkan dirimu, maka Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi ini. Jadi seolah Rasul engkau lah yang memberikan keselamatan kepada kami. Padahal ini saya contohkan Ibu. Ketika kita di Masjid Nabawi, ya ketika kita umroh atau haji, itu kan kita ziarah ke makam Rasul. Mohon maaf ya, saya gambarkan. Saya doakan ibu-ibu yang belum menaikkan ibadah haji ataupun umrah, semoga Allah mudahkan, lapangkan rezekinya, diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya begini, ya Allah, hamba-Mu ini setiap salat menghadap kiblat-Mu. Ya Allah, hamba-Mu ini mohon ya Allah, mampukan, mudahkan ya Allah untuk berangkat menaikkan ibadah haji atau umrah dengan caramu ya Allah. Doa itu dikunci dengan caramu, Bu. Kalau dengan caranya Allah, Bu, boleh jadi mohon maaf ya, kita baru nabung berapa juta Allah berangkatkan, mau apa? Tapi sebaliknya ada uang sudah di tangan, bisa lepas, Bu, bisa nggak jadi. Dan saya punya pengalaman itu, Masya Allah, ada jamaah, ya sedikit cerita, dia dapat pesangon itu 1 M lebih, Bu. Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Saya mau dapat 1 M, kurang lebihnya Ustaz pesangon. Antum zakat 1, yang kedua haji. Yang ketiga, santuni fakir miskin kaum duafa. Siap Ustaz, siap Ustaz. Saya tanya kemudian, Pak mau berangkat dengan siapa, Bu? Mau berangkat dengan... disebutkan salah satu nama Ustaz. Saya kenal Ustaz itu, sahib saya. Alhamdulillah, saya senang. Setahun kemudian atau 2 tahun kemudian, kok nggak jadi? Iya Ustaz, kemarin itu untuk usaha, bla bla bla. Uang 1 M itu nggak nyampe 1 tahun atau 2 tahun, kandas. Makanya doa itu dikunci dengan caramu ya Allah. Ya, kalau udah dengan caranya Allah tuh nggak ada yang bisa menghalangi, Bu. Oh, saya dapat cerita-cerita keajaiban yang luar biasa. Ya, baik ya. Itu kan kalau kita di makam Rasulullah itu, kita kan cuman begini kan. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita berselawat. Melangkah lagi, Assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Melangkah lagi, Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Enggak ada kita minta, enggak boleh kita, ya Rasul, please tolong ya Rasul, please ya Rasul gitu. Enggak boleh kan? Karena yang kasih pertolongan Allah. Iya karena abudu wasta'inu bisabri wassalah. Jadi memang perkembangan yang ada di Indonesia ini khususnya, ratusan sholawat Nabi itu hampir memang enggak ada dari Nabi. Adapun sholawat asgil itu kan penamaan saja sebetulnya. Untuk memudahkan orang menghafal dan itu menjadi doa. Nah sholawat nariyah itu kalau kita hati-hati, mau hati-hati ya, itu memang ada unsur kesyirikannya gitu loh. Itulah makanya kita tidak menganjurkan. Ada sholawat mahabbah, sholawat ausi'ur arzak, sholawat yaitu pelapang rezeki. Sholawat mahabbah itu contohnya gini. Hai kaum suami, bersolawatlah Allahumma shalli ala Muhammad 100 kali ya. Ya, kemudian tiupkan pada ubun-ubun istrimu, maka kalau itu sering kamu lakukan nanti kamu mau poligami, istrimu akan meridhoi. Itu versinya ustadz yang mau nikah lagi atau laki-laki yang pengen nikah lagi. Ya enggak, Bu? Nggak ada kayak gitu. Nah, ya, karena nggak ada. Nggak ada tuh ungkapan gini. Barang siapa kaum wanita yang dia ridho ikhlas suaminya menikah lagi surga, itu maunya laki-laki yang pengen nikah lagi, Bu. Nggak ada kayak gitu tuh. Hadisnya nggak ada. Itu bukan hadis palsu, Bu. Di dalam hadis palsu aja nggak ada itu. Saking palsunya. Ya, jadi itu jawabannya ya. Jadi kita begini. Ya, lebih kita juga menghargai aja lah nanti karena saudara kita tadi butuh pengkajian daripada panjang lebar. Yang penting kita mengamalkan yang jelas-jelas diajarkan, disunahkan, dicontohkan oleh Nabi. Itu saja. Kalau kita nggak ngamalkan, kamu kok nggak mengamalkan itu? Aku nggak ketemu dalilnya, gitu aja. Daripada itu haram panjang nanti Ibu. Sementara yang kita ajak ngomong ini orang yang awam, termasuk ngadepin orang yang minal ngeyelin itu masalah. Ya, gitu. Udah yang pasti-pasti aja deh. Saya nggak melakukan ini karena saya nggak temukan hadisnya. Tolong tunjukkan kalau ada hadisnya atau contoh dari Nabi, saya siap kok menjalankan. Jangan langsung bilang neraka lu.
Itu menjadi masalah ya, itu aja. Ya. Baik, ada lagi? Pertanyaan yang lain silakan. Grup Melati? Ya, anggrek. Ros? Baik, kalau tidak ada kita berdoa dulu Bu sebelum ditutup. Ikutin saya. Dulu pernah saya sampaikan 3 doa yang hendaknya kita lazimkan. Insya Allah kehidupan kita akan jauh lebih baik diberkahi oleh Allah. Masih ingat gak Bu? Oh iya. Terus yang keempat, ada kelanjutannya adalah wa shalu fil laili wa nasunyam tadkhulul jannata bisalam. Ya. Tadi sudah saya bacakan, teman saya baru artikan 3 saja. Iya, makasih. Baik Bu, ikutin saya. Insya Allah Ibu lazimkan doa ini dalam setiap hari Bu. Jauh kehidupan Ibu jauh berubah lebih baik dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wakhtim lana bil iman wakhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wakhtim lana bil iman wakhtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman dan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Lebih semangat. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf Ibu jika ada tutur kata yang kurang sopan, kurang berkenan. Punya niat yang baik hendaknya segera ditunaikan. Beramal soleh janganlah